Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Saya Panji Harto yang kembali hadir untuk program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, weekend, tepatnya di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Sudah ada 3 reporter yang siap memberikan informasinya. Segera kita masuk dalam program Jatim News Today. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Informasi pertama kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo, ada Ramadan Eka Putra. Pemkab Sidoarjo siapkan 92 Vaskes, fasilitas kesehatan untuk vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Ram? Baik, sahabat Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan 92 fasilitas kesehatan atau Vaskes untuk vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaskes ini tersebar di seluruh kecamatan di Sidoarjo. Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo pada Jumat 19 Februari mengaku pihaknya sudah sangat siap dalam pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini. Selain 92 Vaskes yang sudah disiapkan, tenaga vaksinator di Sidoarjo juga sudah sangat mumpuni. Saat ini Dinkes tinggal menunggu petunjuk dari Pemprov Jatim tentang kapan distribusi vaksin tahap kedua dan juga petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasinya. Diperkirakan pekan depan vaksin sudah tiba di Sidoarjo. Untuk sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini sendiri adalah para pejabat dan pegawai publik, termasuk TNI Polri, para aparatur sipil negara atau ASN, awak media, dan beberapa kalangan lain. Jika vaksin sudah tiba di Sidoarjo pada pekan depan, maka diprediksi proses vaksinasi tahap 2 ini akan selesai pada akhir Februari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Panji. Masih tersambung via Zoom, kali ini saya bergeser menuju ke Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Bahwa informasi memasuki vaksinasi COVID-19 tahap kedua, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar memastikan tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Risma. Juga sahabat Jawa Timur, penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, Dr. Endah Waro Utami mengatakan dari vaksin yang disuntikan hampir semuanya tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang biasa kita sebut dengan KIPI. Baik yang diprediksi bisa terjadi secara lokal, artinya di tempat disuntikan itu menjadi berwarna merah, alergi, ataupun suhu badan menjadi panas. Semua yang sudah divaksin tidak ada keluhan dan semua merasakan badannya dalam kondisi enak dan juga sehat. Bahkan mereka merasakan semakin sehat secara psikis juga berdampak semakin percaya diri setelah dilakukan suntik kedua. Dr. Endah menjelaskan vaksin Sinovac tahap pertama dari segi BPOM sudah jelas aman, dari MUI juga sudah jelas menyatakan halal. Untuk itu masyarakat harus yakin dan percaya bahwa vaksin ini merupakan upaya terbaik pemerintah untuk menghadapi pandemi. Selain itu juga memberikan kekebalan tubuh yang tidak hanya sendiri namun juga secara berkelompok. Dr. Endah mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut karena memang vaksin ini sudah sesuai standar. Tidak hanya itu, petugas medis yang melakukan vaksinasi juga sudah terlatih. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today edisi hari ini. Ada 3 reporter yang siap memberikan informasinya untuk Anda, yang tentunya program Jatim News Today ini bisa juga Anda ikuti di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, dan LPPL Radio Suara Madiun Kota Madiun. Terakhir, kita menuju ke Kota Madiun, ada Kiki Desilia. Wali Kota Madiun harapkan warganya tetap berdaya di tengah pandemi COVID-19. Kides? Sahabat Jatim News Today, setelah mendapatkan hasil yang cukup signifikan terhadap angka pengereman COVID-19 dari program penerapan PPKM di Kota Madiun, Wali Kota bersama Forkopimda dan Kepala OPD melaksanakan goes bersama. Dalam giat goes bertema ngegas ekonomi kali ini, Wali Kota berkeliling ke 5 kelurahan untuk mengetahui kondisi lapak UMKM setempat. Di antaranya di Kelurahan Nambangan Lor, Demangan, Pandean, Manis Rejo, Oro-Oro Ombo, Sukosari, dan berakhir di Kelurahan Pangungangan.
Peninjauan ini dilakukan wali kota untuk memantau hal-hal apa yang perlu diperbaiki di setiap lapak UMKM kelurahan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mempersiapkan beberapa sarana penunjang untuk kegiatan masyarakat, seperti penambahan fasilitas olahraga di sekitar lapak UMKM, sehingga lokasi ini tidak hanya menjadi sarana jual beli, namun juga bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lainnya. Sementara itu, di Kelurahan Pangungangan, wali kota tak hanya meresmikan lapak UMKM setempat, tapi juga meresmikan dan melaksanakan panen tanaman hidroponik di greenhouse setempat. Wali kota berharap lapak UMKM dan greenhouse nantinya dapat membawa manfaat bagi masyarakatnya. Tidak hanya sebagai sarana pemberdayaan, tapi juga membantu menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang bergizi dan sehat. Sementara itu, sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 1.329 orang, dengan 1.141 orang diantaranya telah sembuh. 48 orang masih dalam perawatan, 49 orang isolasi mandiri, dan 91 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, hari Sabtu 20 Februari 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih, selamat siang, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.